Halo pemirsa, Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Sorotan Dunia untuk Anda. Kami awali dengan informasi Paus Leo XIV memanggil seluruh kardinal dunia ke Vatikan. Pertemuan ini menjadi sinyal terkuat dimulainya masa kepemimpinan Paus Leo dalam mengelola Gereja Katolik. Vatikan menjelaskan Paus Leo akan memimpin konsistori atau pertemuan formal para kardinal dari seluruh dunia selama 2 hari. Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pada 7 dan 8 Januari, tepat setelah penutupan resmi Tahun Suci 2025. Konsistori merupakan salah satu tradisi penting dalam Gereja Katolik. Forum ini digunakan sebagai sarana bagi Paus untuk mendengarkan pandangan, saran, dan masukan dari para kardinal terkait arah kepemimpinan Gereja Universal. Menurut Vatikan, konsistori kali ini diarahkan untuk membangun diskresi bersama. Tujuannya, memberikan dukungan dan nasihat kepada Paus Leo dalam menjalankan tanggung jawab besar sebagai pemimpin umat Katolik sedunia. Sejak awal masa kepausannya, aktivitas Paus Leo sebagian besar difokuskan pada kewajiban tahun suci. Di antaranya menyambut ribuan peziarah, memimpin perayaan misa khusus, serta menggelar audiensi jubileum secara rutin. Selama periode tersebut, Paus Leo juga disebut masih dalam tahap transisi kepemimpinan. Sejumlah waktu digunakan untuk merampungkan urusan administratif dan kepastoral yang merupakan warisan masa kepausan Paus Fransiskus. Pada era Paus Fransiskus, konsistori tidak sering digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan strategis. Fransiskus lebih mengandalkan kelompok kecil penasihat kardinal pilihannya untuk memberikan arahan dalam berbagai kebijakan penting. Langkah Paus Leo memanggil konsistori ini dinilai sebagai sinyal perubahan pendekatan kepemimpinan. Pengamat menilai, Paus Leo berupaya memperkuat prinsip kolegialitas dengan melibatkan lebih banyak kardinal dalam proses pertimbangan. Vatikan menegaskan konsistori ini bersifat murni konsultatif, tidak ada agenda pengangkatan atau penetapan kardinal baru dalam pertemuan tersebut. Meski demikian, pertemuan ini dipandang memiliki arti strategis. Konsistori diharapkan menjadi landasan awal bagi Paus Leo dalam menentukan prioritas, arah kebijakan, serta gaya pemerintahan Gereja Katolik ke depan. Dengan melibatkan para kardinal dari berbagai negara dan latar belakang, Paus Leo diharapkan dapat merangkum beragam perspektif dalam menjawab tantangan gereja di tingkat global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Amerika Serikat menyebut pembicaraan dengan Ukraina dan perwakilan Eropa terkait upaya mengakhiri perang dengan Rusia berjalan konstruktif. Pembicaraan digelar di Florida dan disebut sebagai langkah penting menuju perdamaian. Utusan khusus Gedung Putih Steve Witkoff menyatakan, dialog dengan Ukraina dan negara-negara Eropa berlangsung produktif. Pembicaraan bertujuan menyamakan strategi bersama antara Washington, Kiev, dan mitra Eropa. Witkoff menegaskan prioritas bersama adalah menghentikan korban jiwa, menjamin keamanan, serta menciptakan kondisi bagi pemulihan dan stabilitas Ukraina. Ia menyebut perdamaian harus menjadi dasar bagi masa depan yang stabil dan bermartabat. Upaya diplomatik ini merupakan bagian dari langkah pemerintah Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir 4 tahun. Namun proses tersebut dihadapkan pada tuntutan yang bertentangan antara Moskow dan Kiev. Di saat bersamaan, negosiasi dengan Rusia juga terus berjalan. Utusan Kremlin menyebut pembicaraan dengan pihak Amerika Serikat berlangsung konstruktif dan akan dilanjutkan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan, upaya diplomatik berkembang cepat. Ia menyebut tim Ukraina di Florida terus bekerja intensif dengan pihak Amerika. Sementara itu, Kremlin membantah adanya rencana pembicaraan 3 pihak antara Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat. Moskow menyatakan inisiatif tersebut belum pernah dibahas secara serius. Di dalam negeri Ukraina, Ombudsman Hak Asasi Manusia menuduh pasukan Rusia memindahkan puluhan warga sipil dari wilayah perbatasan ke teritori Rusia. Pihak Ukraina menuntut pemulangan segera para warga tersebut. Dari Eropa, pemerintah Prancis menyambut baik kesediaan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berdialog dengan Presiden Emmanuel Macron. Paris menyebut komunikasi dapat dilakukan jika prospek gencatan senjata semakin jelas. Pemimpin Uni Eropa sebelumnya menyepakati bantuan sebesar 90 miliar euro untuk Ukraina dalam 2 tahun ke depan. Dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan militer dan ekonomi di tengah konflik berkepanjangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 9 orang tewas dan 10 lainnya luka-luka dalam penembakan massal di sebuah tempat hiburan malam di Afrika Selatan. Insiden terjadi pada Minggu dini hari di kawasan Bakersdal, sekitar 46 km di barat Johannesburg. Ini menjadi penembakan massal kedua dalam 3 pekan terakhir di negara tersebut.
Polisi menyebut sekitar 12 pelaku tak dikenal datang menggunakan minibus putih dan sedan perak. Mereka membuka tembakan ke arah pengunjung pub Quanok Solo Tavern di kawasan Tambo Bakersdale. Para pelaku juga menembak secara acak saat melarikan diri dari lokasi. Aparat keamanan menyatakan sebagian korban ditembak di jalanan saat berusaha menyelamatkan diri. Seorang sopir transportasi online dilaporkan tewas setelah terkena tembakan saat baru menurunkan penumpang. Kepala Kepolisian Provinsi Gauteng sementara Majen Fred Kekana mengatakan, para pelaku menggunakan senapan AK-47 dan sejumlah pistol 9 mm. Sebagian dari mereka diketahui mengenakan balaklava. Hingga saat ini motif penembakan belum diketahui. Polisi melakukan perburuan terhadap para pelaku dengan melibatkan unit kejahatan berat dan tim pelacak khusus. Kawasan Bakersdale dikenal sebagai wilayah rawan kejahatan. Daerah ini dikepung lubang tambang ilegal yang memicu kekerasan geng dan peredaran senjata api gelap. Afrika Selatan mencatat hampir 26.000 kasus pembunuhan sepanjang tahun 2024. Senjata api menjadi penyebab utama kematian, meski negara ini memiliki aturan ketat terkait kepemilikan senjata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kabinet Israel menyetujui pembangunan 19 permukiman Yahudi baru di tepi barat yang diduduki. Langkah ini semakin memperparah ketegangan dan dianggap mengancam peluang terwujudnya negara Palestina. Keputusan tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Israel dari kelompok garis keras. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyatakan bahwa persetujuan terbaru ini menambahkan total permukiman baru yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dalam sejarah pembangunan permukiman Israel di tepi barat. Dua dari permukiman yang disetujui merupakan lokasi yang sempat dievakuasi pada tahun 2005 saat Israel melakukan rencana penarikan diri terbatas dari wilayah Palestina. Keputusan terbaru ini meningkatkan jumlah permukiman di tepi barat hingga hampir 50% selama masa pemerintahan koalisi sayap kanan saat ini. Pada tahun 2022 terdapat 141 permukiman. Setelah persetujuan terakhir jumlahnya meningkat menjadi 210. Data tersebut disampaikan oleh Pishnow yang juga kelompok pemantauan anti permukiman Israel yang menyebut langkah ini sebagai eskalasi terbesar dalam kebijakan permukiman selama bertahun-tahun. Permukiman Israel di tepi barat secara luas dianggap ilegal menurut hukum internasional. Namun pemerintah Israel terus melanjutkan pembangunan. Smotrich mengatakan bahwa keputusan kabinet telah diambil sejak 11 Desember namun baru diungkap ke publik karena bersifat rahasia. Langkah ini diperkirakan akan memicu kecaman internasional dan menambah tekanan terhadap proses perdamaian yang sudah lama terhenti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bentrokan terjadi di Yerusalem pada Kamis 18 Desember 2025. Polisi Israel terlibat konfrontasi dengan komunitas Yahudi ultra-ortodoks atau Haredi setelah penertiban parkir berujung kerusuhan. Insiden ini menyebabkan sejumlah polisi luka ringan. Inilah rekaman video yang memperlihatkan seorang polisi memukul pria Haredi dengan tongkat. Polisi lainnya terlihat menangkap seorang warga serta mengarahkan pasukan tambahan di lokasi. Media Israel melaporkan 10 petugas polisi mengalami luka ringan, sejumlah kendaraan dan mobil polisi mengalami kerusakan. 4 orang dilaporkan ditangkap dalam kejadian ini. Kerusuhan berawal saat polisi mengeluarkan tilang parkir. Situasi memanas ketika petugas berusaha menahan sejumlah pemuda Haredi yang diduga menghindari wajib militer untuk diserahkan ke polisi militer. Kepala Kepolisian Israel menyebut insiden ini sebagai kejadian yang sangat serius. Investigasi tengah dilakukan dan seluruh pihak yang juga terlibat akan diproses secara hukum. Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben mengecam kekerasan tersebut. Ben Gvir juga menyatakan menyerang polisi adalah garis merah dan memberikan dukungan penuh kepada petugas yang menjaga keamanan dan ketertiban. Komunitas Haredi menyatakan kontribusi mereka terhadap keamanan negara dilakukan melalui studi keagamaan dan juga doa. Ketegangan meningkat sejak putusan Mahkamah Agung Israel tahun lalu yang mewajibkan pria Haredi menjalani wajib militer seperti warga negara lain sejak usia 18 tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pria yang diduga menjadi pelaku penembakan massal di Universitas Brown yang menewaskan 2 orang dan melukai 9 lainnya ditemukan tewas di negara bagian New Hampshire. Otoritas menyebut korban meninggal akibat luka tembak yang diduga dilakukan sendiri. Kepolisian Providence mengidentifikasi terduga pelaku sebagai Claudio Naves Valente, 48 tahun, warga negara Portugal dan mantan mahasiswa Universitas Brown. Jenazahnya ditemukan Kamis malam di sebuah fasilitas penyimpanan di New Hampshire, tempat ia menyewa unit. Kepala Kepolisian Providence Oscar Perez menyatakan Valente meninggal akibat luka tembak yang dilakukan sendiri.
Sejauh penyelidikan saat ini, pihak berwenang meyakini pelaku bertindak seorang diri. Penyidik juga menduga Valente terkait dengan penembakan terpisah di Brooklyn, Massachusetts, yang menewaskan seorang profesor Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Meski demikian, otoritas belum secara resmi mengkonfirmasi keterkaitan kedua kasus tersebut. Presiden Universitas Brown, Christina Paxson, menyebut Valente pernah terdaftar sebagai mahasiswa pasca sarjana fisika pada tahun 2000. Namun hanya selama 1 semester, ia menegaskan Valente tidak memiliki afiliasi apapun dengan universitas saat ini. Penembakan di Universitas Brown menyebabkan 2 orang tewas dan 9 lainnya luka-luka. Penyelidikan semakin mengerucut ketika otoritas menelusuri kemungkinan kaitan dengan penembakan di dekat Boston 2 hari kemudian. Jaksa Agung Rhode Island, Peter Noronha, mengatakan terobosan kasus terjadi setelah seorang individu lain melaporkan dan memberikan informasi penting kepada penyidik. Informasi tersebut mengarahkan polisi pada identitas dan kendaraan pelaku. Noronha menyebut pelaku sempat menutupi identitas kendaraannya dengan menempel plat nomor main di atas plat Florida. Alamat terakhir Valente diketahui berada di Miami. Hingga kini, motif penembakan masih menjadi teka-teki. Pihak berwenang menyatakan belum mengetahui alasan pemilihan lokasi, waktu, dan target serangan. Penyidik juga mengakui keterbatasan rekaman CCTV. Meski kampus Brown memiliki lebih dari 1.000 kamera, insiden terjadi di bagian gedung teknik yang lebih lama dan minim pengawasan visual. Pakar keamanan dan mantan agen FBI menyatakan, dalam kasus penembakan massal, pelaku seringkali meninggal dunia akibat bunuh diri atau ditembak petugas. Jika pelaku melarikan diri, proses pencarian bisa memakan waktu berhari-hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Uni Eropa memutuskan menunda penandatanganan kesepakatan dagang bebas dengan blok Amerika Selatan Mercosur. Keputusan ini diambil menyusul gelombang protes petani serta penolakan menit terakhir dari Prancis dan Italia. Pejabat tinggi Uni Eropa sebelumnya menargetkan penandatanganan kesepakatan Uni Eropa Mercosur di Brasil akhir pekan ini setelah 26 tahun negosiasi. Namun juru bicara Komisi Eropa Paula Pinho mengkonfirmasi penandatanganan ditunda hingga Januari mendatang. Para pakar menilai penundaan ini dapat merusak kredibilitas negosiasi Uni Eropa di tingkat global. Terlebih saat blok tersebut berupaya memperluas hubungan dagang di tengah ketegangan komersial dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Jika disahkan, kesepakatan ini akan mencakup pasar sekitar 780 juta penduduk dan 1/4 produk domestik bruto global. Kesepakatan ini akan menghapus secara bertahap bea masuk hampir seluruh barang yang diperdagangkan antara kedua blok. Serikat Petani Prancis menyambut baik penundaan tersebut karena mengkhawatirkan dampak terhadap kehidupan mereka. Prancis selama ini memimpin oposisi terhadap kesepakatan antara Uni Eropa dan 5 negara Mercosur aktif, yaitu Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay, dan Bolivia. Italia menyampaikan keberatan yang turut memperkuat tekanan terhadap kesepakatan. Keputusan penundaan kesepakatan oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa di sela KTT Uni Eropa. Kesepakatan itu dicapai dengan syarat Italia akan memberikan dukungan pada pemungutan suara di Januari. Keputusan ini muncul beberapa jam setelah ratusan petani menggunakan traktor memblokir jalanan di Brussels. Para pengunjuk rasa menyalakan kembang api, membakar ban, dan melempar telur serta kentang ke arah aparat. Polisi merespon dengan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa. Sebagian staf parlemen Eropa terpaksa dievakuasi akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh aksi tersebut. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan penolakannya terhadap kesepakatan ini. Ia menyatakan petani tidak boleh dikorbankan demi perjanjian dagang. Macron menuntut jaminan perlindungan bagi sektor pertanian Eropa, peningkatan standar regulasi di negara Mercosur, serta pengawasan ketat terhadap impor. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyebut penandatanganan dalam waktu dekat sebagai langkah yang terlalu dini. Ia menegaskan Italia akan menyetujui kesepakatan hanya jika terdapat jaminan timbal balik yang memadai bagi petani. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Timnas Hoki Es Indonesia berhasil mengalahkan tuan rumah Thailand di partai final secara dramatis dengan skor akhir 3-2. Dengan hasil ini Indonesia berhasil mengukir sejarah medali emas untuk pertama kalinya pada kategori Hoki Es sejak SEA Games digelar. Indonesia kembali menorehkan sejarah baru pada cabang olahraga hoki es di gelaran SEA Games, di mana sukses menumbangkan tuan rumah Thailand 3-2 secara dramatis.
Bermain di International Ice Hockey Arena Bangkok, mentalitas juara timnas Indonesia ditampilkan sejak babak awal permainan, di mana sempat tertinggal 1-2 dari Thailand. Ketua Umum Federasi Hoki Es Ronald Situmeang turut mengucap syukur atas semangat perjuangan timnas Indonesia sejak dari babak penyisihan hingga partai final dengan daya semangat yang tak kenal menyerah, sehingga medali emas perdana ini mampu disandang Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ronald saat timnas Indonesia memastikan diri menjadi jawara cabur hoki es di International Ice Hockey Arena Bangkok pada Jumat lalu. Ya, kami puji Tuhan, bersyukur akhirnya apa yang sudah kita cita-citakan hari ini bisa tercapai. Kita bisa menang di final, kita bisa membawa pulang medali emas. Ini adalah persembahan dari seluruh tim untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pastinya saya bersyukur untuk semua stakeholder yang sudah terlibat. Sang Kapten Timnas Hoki Es Indonesia, Aryan Saputra, memastikan sejarah baru ini didapatkan dengan perjuangan tim yang solid, serta kerjasama yang kuat sehingga mampu mendapatkan medali emas seperti yang diinginkan. Andrian mengungkapkan rahasia di balik kemenangan ini merupakan kepercayaan satu sama lain yang dibangun sejak latihan terhadap official tim, federasi, dan pihak-pihak lainnya. Don't stop believe it. Don't stop believe it. Like from the beginning, kita memang tahu kita datang ke sini sebenarnya dari underdog dan kita tunjukin dari game by game we learn from the game and everything. Semua anak-anak solid, semua tim juga solid dan staff semua solid dan satu, dan juga tidak semua dari NOC juga solid banget support kita semuanya, dan kurasa memang tim yang paling solid, tim yang paling bersatu, negara yang paling bersatu yang bakal menang. Dan I think Indonesia deserve everything and don't stop believe it until the end. Sementara itu, pelatih kepala Timnas Hoki Es Indonesia, Christoph Kovago, mengapresiasi kerjasama yang solid dari Timnas Hoki Es sejak berjuang dari babak penyisihan hingga di partai puncak final melawan tuan rumah Thailand. Dirinya memastikan seluruh pihak akan sangat bangga terhadap perjuangan yang telah dilalui tim atas raihan prestasi ini. Obviously, it's an amazing comeback, and I'm very pleased with the boys. They tried very hard, they never gave up, and I'm very proud of them. And I'm honored to be the coach. I'm very happy, and obviously, thanks for the government and the federation for the support. Without that, it would not work. It would have worked. So thank you again. Indonesia must be very proud because the boys worked very hard. They can be proud of the boys. Indonesia did a good job, and I think the boys are just amazing. Thank you. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, aksi protes besar-besaran meledak di ibu kota Bangladesh, Dhaka. Massa turun ke jalan setelah tewasnya tokoh pemuda terkemuka Syarif Osman Hadi. Situasi memanas hingga berujung pembakaran sejumlah bangunan di pusat kota. Aksi protes terjadi di berbagai titik di Dhaka pada Kamis 18 Desember 2025 menyusul kematian tokoh pemuda terkemuka Syarif Osman Hadi. Massa menyampaikan tuntutan agar pihak berwenang segera mengungkap dan juga mempertanggungjawabkan pembunuhan tersebut. Rekaman video menunjukkan demonstran berkumpul di kawasan Karwan Bazar dengan sejumlah bangunan terlihat terbakar. Petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api, sementara personil militer menutup dan juga mengamankan lokasi. Dua media nasional besar Bangladesh, Prothom Alo dan The Daily Star, menjadi sasaran serangan massa. Para pengunjuk rasa menuduh kedua media tersebut memiliki kedekatan dengan India. Sejumlah demonstran juga menyinggung keberadaan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Hasina diketahui mengungsi ke India setelah pemerintahannya tumbang dalam pemberontakan tahun 2024. Syarif Osman Hadi dikenal sebagai kritikus keras India dan Sheikh Hasina. Ia ditembak oleh penyerang bermasker pekan lalu saat keluar dari sebuah masjid di Dhaka.
Hadi sempat mendapat perawatan medis di Singapura, namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia akibat luka tembak tersebut. Kematiannya memicu gelombang protes nasional dan terjadi di tengah situasi politik yang masih tegang. Apalagi hanya beberapa hari sebelum otoritas Bangladesh mengumumkan jadwal pemilu nasional pertama pasca pemberontakan 2024. Dalam insiden kebakaran, sejumlah karyawan media sempat terjebak di dalam gedung. Mereka berhasil dievakuasi oleh petugas darurat. Hingga berita ini diterjunkan, tidak ada laporan korban jiwa dari kalangan jurnalis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kebudayaan menggelar Festival Budaya Tempe di area bebas kendaraan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan kembali mengusulkan tempe, salah satu budaya Indonesia, diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda UNESCO 2026. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan kembali mengusulkan salah satu budaya Indonesia diakui dunia, salah satunya yaitu makanan sehari-hari yang kita kenal tempe, yang diusulkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 2026 mendatang. Tempe yang akan jadi warisan budaya tak benda ke-17 tidak hanya sekedar pangan, namun juga tempe mengekspresikan kearifan lokal Nusantara yang mencerminkan nilai-nilai tradisi budaya. Festival Budaya Tempe yang berlangsung di kantor halaman Kementerian Kebudayaan Jakarta. Festival ini merupakan bagian dari aktivasi publik untuk mendorong pengakuan budaya tempe sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, sekaligus memperluas kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya, sosial, dan ekologis yang terkandung di dalamnya, di sisi lain mengenalkan kepada masyarakat atas upaya pemerintah dalam upaya tempe dapat diakui oleh UNESCO. Melalui Festival Budaya Tempe, masyarakat diajak untuk mengenal tempe secara lebih utuh, mulai dari proses pembuatannya, nilai gizi dan juga pemanfaatan kesehatan, hingga perannya dalam kehidupan sosial dan budaya Indonesia. Tempe ini juga sudah menjadi satu ekosistem. Mudah-mudahan ke depan setelah didaftarkan, budaya tempe ini akan semakin terus berkembang. Dan terutama di istilahnya itu post production, ya, ada hilirisasinya tempe gitu dalam berbagai bentuk penganan yang lain, ekspresi yang lain yang semakin kreatif. Festival Budaya Tempe diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat solidaritas dan dukungan publik terhadap upaya pengakuan budaya tempe sebagai warisan budaya tak benda UNESCO melalui keterlibatan aktif masyarakat, komunitas, dan juga pemerintah. Diketahui tempe akan menjadi warisan budaya tak benda ke-17 sudah diusulkan sejak tahun 2025. Festival Budaya Tempe ini diselenggarakan Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerjasama Kebudayaan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia Amerika Serikat mengumumkan serangkaian langkah regulasi baru. Kebijakan ini bertujuan memblokir akses perawatan penegasan gender bagi anak di bawah umur. Langkah tersebut menjadi bagian dari pengetatan kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap komunitas transgender. Usulan regulasi ini merupakan langkah paling signifikan dalam membatasi penggunaan puberty blocker, terapi hormon, dan tindakan bedah untuk anak transgender. Salah satu poin utama kebijakan adalah penghentian dana Medicaid dan Medicare bagi rumah sakit yang memberikan layanan tersebut. Pemerintah federal juga melarang penggunaan dana Medicaid untuk membiayai prosedur penegasan gender bagi anak. Menteri Kesehatan Robert F. Kennedy Jr. menyatakan prosedur tersebut bukan praktik medis, melainkan malpraktik yang menurutnya dapat merampas masa depan anak. Kebijakan ini bertentangan dengan rekomendasi organisasi medis utama di Amerika Serikat, yang sebelumnya mendukung perawatan penegasan gender sebagai bagian dari penanganan kesehatan anak transgender. Kelompok advokasi dan organisasi kesehatan mental menentang keras langkah pemerintah. Mereka menyatakan pembatasan akses perawatan dapat memperburuk resiko depresi dan bunuh diri pada remaja transgender. Organisasi nirlaba The Trevor Project menilai kebijakan ini mengancam keselamatan jiwa anak-anak transgender dan non-biner. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang utusan Kremlin berkunjung ke Amerika Serikat untuk membahas rencana damai Ukraina yang diajukan Washington. Langkah ini menjadi bagian dari diplomasi intensif pemerintah Donald Trump untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir 4 tahun. Kirill Dmitriev, Kepala Dana Kekayaan Negara Rusia, dijadwalkan bertemu utusan Presiden Amerika Serikat Steve Witkoff serta menantu Donald Trump, Jared Kushner, di Miami pada Sabtu 20 Desember 2025. Pertemuan tersebut dilakukan setelah Witkoff dan Kushner melakukan serangkaian pertemuan dengan pejabat Ukraina dan Eropa di Berlin. Dalam pertemuan di Jerman, para pihak membahas jaminan keamanan untuk Kiev, kemungkinan konsensi wilayah, serta rincian rencana damai yang disusun Amerika Serikat.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Moskow sedang mempersiapkan kontak dengan Amerika Serikat untuk mengetahui hasil pembicaraan di Berlin. Namun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut. Donald Trump meluncurkan upaya diplomasi besar-besaran untuk mengakhiri perang sejak invasi besar Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Namun upaya tersebut terhambat oleh perbedaan tuntutan yang tajam antara Moskow dan Kiev. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Moskow akan memperluas keuntungan teritorial jika Ukraina dan sekutunya menolak syarat damai Kremlin. Putin menuntut pengakuan atas wilayah yang diduduki pasukan Rusia, termasuk semenanjung Crimea yang dianeksasi secara ilegal pada 2014. Moskow juga menuntut Ukraina menarik pasukannya dari sejumlah wilayah timur. Kremlin menegaskan Ukraina harus meninggalkan ambisi bergabung dengan NATO dan menolak penempatan pasukan aliansi tersebut di wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan posisi negaranya tidak berubah terkait keinginan bergabung dengan NATO. Ia menyatakan tidak ada alasan untuk mengubah konstitusi Ukraina. Zelensky juga menyebut pejabat Ukraina akan melakukan negosiasi di Amerika Serikat. Dalam kunjungannya ke Brussels, Zelensky menyatakan Amerika Serikat memegang peran kunci untuk menekan Rusia agar menghentikan perang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Otoritas pemilihan Honduras memulai penghitungan khusus atas suara akhir pemilihan presiden November lalu. Langkah ini diambil setelah 3 pekan ketidakpastian munculnya tudingan kejanggalan serta tekanan dari pemerintah Amerika Serikat agar hasil pemilu segera dirampungkan. Penghitungan khusus melibatkan 2.792 kotak suara dari pemilu 30 November. Hingga saat ini otoritas telah menghitung 99,8% suara, namun selisih tipis antara kandidat memicu sengketa dan tuduhan kejanggalan proses. Ketua Dewan Pemilihan Nasional Anna Paula Hall menyatakan proses ini dilakukan dengan kehadiran pemantau nasional dan internasional. Ia menegaskan transparansi menjadi prioritas utama. Sebelumnya, proses penghitungan sempat terhenti akibat perselisihan politik. Situasi tersebut memicu tekanan dari Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memperingatkan agar hasil segera difinalkan dan menegaskan upaya mengganggu proses akan menghadapi konsekuensi. Dalam perolehan sementara, kandidat Partai Nasional Nasri Asfura memimpin dengan 40,54% suara, disusul Salvador Nasrallah dari Partai Liberal, disusul Salvador Nasrallah dari Partai Liberal dengan 39,3%. Kandidat Partai Penguasa Libre, Rixi Monchada, berada di posisi ketiga dengan 19,28%. Pemilu ini dianggap sebagai penolakan publik terhadap pemerintahan Presiden Xiomara Castro. Castro yang terpilih pada 2021 dengan janji reformasi, mengakui kekalahan politik partainya dan menyatakan akan menghormati hasil pemilu. Dalam pidatonya, Castro menegaskan akan menjaga perdamaian dan menghormati konstitusi. Ia menyatakan siap menerima siapapun pemenang pemilihan presiden. Otoritas pemilihan belum memastikan kapan hasil akhir akan diumumkan, namun menyatakan proses penghitungan khusus akan terus dilakukan hingga selesai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. CEO Danantara Rosan Ruslani memulai langkah awal pengembangan dan akuisisi aset perhotelan dalam rangka membangun kampung haji di Mekah. Hal tersebut dieksekusi melalui kemitraan strategis dengan Taker Development Company. Setelah penantian panjang, harapan bangsa Indonesia untuk memiliki fasilitas yang mampu memaksimalkan pengalaman ibadah haji dan umroh kini mulai terwujud. Berdasarkan akun resmi CEO Danantara Rosan Ruslani, didampingi CIO Danantara Pandu Syahrir, menjalin kemitraan strategis antara Danantara Investment Management dan Taker Development Company dengan memulai langkah awal yang terukur untuk memperkuat kehadiran investasi Indonesia di Mekah. Pengembangan dan akuisisi aset perhotelan, serta real estate di kawasan Taher City, sekitar 2,5 km dari Masjidil Haram, menjadi bagian dari visi jangka panjang Danantara dalam meningkatkan kualitas layanan bagi jutaan jemaah haji dan umroh tanah air. We are here to do the signing of our partnership, our collaboration in Mecca between Danantara Indonesia and Taker Development Company. Because we have a pilgrim over 2 million every year. They are the guests of Allah. We want to make sure they can do all the Umrah and Hajj in very maximum capacity. The asset under this agreement introducing world-class Indonesian hospitality in full alignment with applicable framework in the kingdom. And hopefully our partnership will grow, provide a strong foundation for a cross-border collaboration, particularly in sector support service for the global. Inisiatif ini menandai awal dari strategi bertahap Danantara dalam menyelaraskan investasi nasional, kepentingan umat, dan dampak berkelanjutan.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pejabat Amerika Serikat menyatakan Washington telah menyetujui pemberian jaminan keamanan kepada Ukraina. Kesepakatan ini menjadi bagian dari pembicaraan damai untuk mengakhiri perang hampir 4 tahun antara Ukraina dan Rusia. Pembicaraan terkini digelar di Berlin antara pejabat Amerika dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pejabat Amerika Serikat menyebut perbedaan pandangan terkait jaminan keamanan dan tuntutan wilayah di Donbas kini semakin menyempit. Utusan Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, dan Jared Kushner memimpin perundingan yang juga melibatkan pemimpin Eropa. Trump bahkan ikut bergabung secara virtual dalam jamuan makan malam para negosiator. Presiden Trump mengatakan pembicaraan kini berada pada titik paling dekat menuju kesepakatan. Ia juga menyebut pendapat dukungan besar dari para pemimpin Eropa yang ingin perang segera diakhiri. Pejabat Amerika Serikat menyatakan jaminan keamanan yang ditawarkan tidak akan tersedia selamanya. Pemerintah Trump berencana mengajukan kesepakatan tersebut ke Senat Amerika Serikat untuk persetujuan. Dalam pernyataan bersama, para pemimpin Eropa menegaskan komitmen bersama Amerika Serikat untuk memberikan jaminan keamanan yang kuat. Salah satunya melalui pembentukan pasukan multinasional pimpinan Eropa yang didukung Amerika Serikat. Pasukan tersebut dirancang untuk beroperasi di dalam Ukraina, termasuk membantu membangun kembali kekuatan militer Ukraina, menjaga keamanan udara, serta menjamin keselamatan jalur laut. Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat Alexus Grinskewitz, yang juga memimpin operasi militer NATO, turut hadir dalam pembicaraan. Perundingan difokuskan pada kesepakatan keamanan yang disebut serupa dengan pasal 5 NATO. Kansir Jerman Friedrich Merz menyebut kesepakatan ini sebagai langkah besar. Ia menegaskan Eropa dan Amerika kini siap bertindak bersama dalam menjamin keamanan Ukraina. Namun tantangan masih ada. Ukraina menegaskan jaminan keamanan harus mengikat secara hukum dan didukung Kongres Amerika Serikat. Sementara Rusia menolak kehadiran pasukan NATO di wilayah Ukraina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, militer Amerika Serikat menyatakan telah melancarkan serangan terhadap sebuah perahu yang dituduh terlibat penyelundupan narkoba di Samudra Pasifik Timur. Serangan itu menewaskan 4 orang dan terjadi di hari yang sama saat DPR Amerika menolak upaya membatasi wewenang Presiden Donald Trump dalam menggunakan kekuatan militer melawan kartel narkoba. Komando Selatan Amerika Serikat atau US Southern Command mengungkapkan melalui media sosial bahwa perahu tersebut dioperasikan oleh yang mereka sebut sebagai narkoteroris di sepanjang jalur penyelundupan yang sudah dikenal. Militer tidak menyertakan bukti atas tuduhan tersebut, namun merilis sebuah video yang memperlihatkan perahu melaju di laut sebelum terjadi ledakan. Serangan terbaru ini menambah jumlah total serangan terhadap perahu menjadi 26 kasus, dengan 99 orang dilaporkan tewas, berdasarkan data yang disampaikan pemerintah Trump. Presiden Donald Trump menyebut serangan tersebut sebagai eskalasi yang diperlukan untuk menghentikan aliran narkoba ke Amerika Serikat dan menegaskan bahwa Amerika saat ini terlibat dalam konflik bersenjata dengan kartel narkoba. Namun kampanye serangan ini kini menghadapi pengawasan ketat dari Republik di DPR, menolak 2 resolusi yang diajukan Partai Demokrat yang akan memaksa pemerintah untuk mendapatkan persetujuan Kongres sebelum melanjutkan serangan militer terhadap kartel. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Perdagangan melepas ekspor secara serentak dari 8 provinsi di Indonesia. Pelepasan ekspor ini dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wakil Menteri Perdagangan. Tepat pada tanggal 17 Desember, Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri serta para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Perdagangan melepas ekspor secara serentak di 8 daerah. 8 provinsi tersebut yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Bali, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau. Dalam kegiatan ini tercatat sebanyak 31 badan usaha turut berpartisipasi, termasuk 1 di antaranya Koperasi Merah Putih. Total nilai ekspor yang dilepas mencapai $58.772.861 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 978 miliar rupiah. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan kegiatan pelepasan ekspor ini mencerminkan keberagaman struktur ekspor Indonesia dari perusahaan besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah dengan produk yang variatif. Produk yang diekspor meliputi kelompok manufaktur, komoditas primer, hingga produk kreatif, antara lain komponen elektrik kendaraan bermotor, panel surya, hasil laut, hasil perkebunan, makanan olahan, serta produk dekorasi rumah. Banyak ekspor produk
semua ada 31 perusahaan di 8 titik dan nilainya cukup besar, yaitu 58,7 US dolar atau sekitar 978 miliar. Ternyata program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik. Tadi ada perusahaan yang baru pertama ekspor, ada juga Koperasi Merah Putih yang baru ekspor, kemudian ada juga pilihan ya, alhamdulillah ternyata ada manfaatnya. Kemudian program UMKM bisa ekspor. Ekspor itu tidak hanya yang besar, menengah, kecil harus bisa menikmati ekspor. UMKM, koperasi juga harus bisa ekspor. Mari kita bersama-sama para eksportir kita manfaatkan peluang pasar yang sudah ada, yang sudah kita buka, jangan sampai disia-siakan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan Kementerian Perdagangan akan terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar produk Indonesia semakin kompetitif dan mampu menembus pasar global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penyidik merilis video kronologi pergerakan terduga pelaku penembakan di Universitas Brown. Namun otoritas menyatakan belum ada kemajuan signifikan dalam mengungkap identitas pelaku. Penembakan di kampus Universitas Brown terjadi pada Sabtu siang. Insiden tersebut menyebabkan 2 mahasiswa tewas dan 9 orang lain yang mengalami luka tembak. Sebagian korban dilaporkan dalam kondisi serius dan masih menjalani perawatan intensif. Penyidik merilis video kronologi pergerakan terduga pelaku. Video ini disusun dari berbagai rekaman kamera pengawas di sekitar kampus dan lingkungan sekitarnya. Dalam seluruh rekaman yang dirilis, wajah terduga pelaku tidak terlihat jelas. Wajahnya tertutup masker atau memalingkan arah dari kamera. Hal ini membuat polisi kesulitan mengidentifikasi sosok tersebut. Otoritas hingga kini hanya mampu memberikan deskripsi umum. Terduga pelaku disebut bertubuh kekar dan memiliki tinggi sekitar 173 cm. Rekaman yang sempat diunggah FBI menunjukkan sosok berpakaian gelap berjalan menyusuri sejumlah trotoar. Pergerakan tersebut terjadi selama hampir 1 jam setelah pukul 2 siang. Seluruh lokasi dalam video berada dalam jarak beberapa blok dari Gedung Teknik Universitas Brown. Gedung inilah yang menjadi lokasi utama terjadinya penembakan mematikan tersebut. Beberapa klip menunjukkan sosok itu melintasi lokasi yang sama berkali-kali. Hal ini memunculkan dugaan bahwa pelaku sengaja berputar-putar di area kampus. Dalam salah satu rekaman, sosok tersebut tiba-tiba berbalik arah dan berlari. Peristiwa ini terjadi saat ada seseorang lain mendekat ke arahnya. 2 video lain yang direkam beberapa menit setelah penembakan menunjukkan sosok yang sama. Ia terlihat menjauh dari area parkir dan kemudian berjalan menyusuri jalanan di sekitar. Hingga saat ini polisi mengaku belum mendapatkan petunjuk kuat untuk menentukan identitas pelaku. Sekitar 200 laporan atau tips telah diterima dari masyarakat. Kepala Polisi Providence Oscar Perez meminta warga yang tinggal di sekitar kampus untuk aktif memeriksa kamera pengawas pribadi, baik kamera rumah, toko, maupun kendaraan. Perez menyatakan petunjuk sekecil apapun dapat menjadi kunci. Ia menyebut penyidikan saat ini mencari momen yang sangat singkat, bahkan lebih cepat dari satu tarikan nafas. Keterbatasan jumlah kamera dan ketiadaan rekaman jelas terus menjadi tantangan utama. Meski pihak Universitas Brown menyatakan memiliki sekitar 1.200 kamera di area kampus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim Perahu Naga Indonesia kembali mempersembahkan prestasi gemilang di SEA Games 2025. Medali emas ketiga berhasil direbut dari nomor men's small boat 500 meter. Tambahan emas ini kian mengukuhkan posisi Indonesia dalam persaingan klasemen medali Asia Tenggara. Tim Perahu Naga Indonesia kembali menunjukkan dominasinya di SEA Games 2025 dengan meraih medali emas pada nomor men's small boat 500 meter. Perlombaan ini digelar di Royal Thai Navy Rowing pada Jumat 19 Desember 2025. Diperkuat Nugi Harjito dan juga rekan-rekan, tim Merah Putih melaju paling cepat dan finish di posisi terdepan, mengungguli tuan rumah Thailand yang meraih medali perak, serta Myanmar di posisi ketiga dengan medali perunggu. Emas ini menjadi medali emas ketiga yang dipersembahkan cabang olahraga Perahu Naga untuk Indonesia di SEA Games 2025. Sebelumnya tim Perahu Naga sudah lebih dulu meraih emas dari nomor men's small boat 200 meter dan juga mixed standard boat 200 meter. Tambahan medali emas ini kian mengukuhkan kontribusi Perahu Naga dalam menambah perolehan medali tim Merah Putih di multi ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Hingga saat ini Indonesia telah mengumpulkan total 83 medali emas, sekaligus melampaui target Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mematok angka 80 emas. Hasil positif ini juga membuka peluang Indonesia untuk terus bertahan di posisi kedua klasemen perolehan medali SEA Games 2025.
Selain itu, tim Merah Putih berpeluang melampaui capaian SEA Games Kamboja 2 tahun lalu saat Indonesia menutup ajang dengan torehan 87 medali emas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, Festival Es dan Salju terbesar di dunia resmi dibuka di China. Harbin Ice and Snow World kembali menyapa pengunjung dengan ribuan karya seni beku yang menakjubkan. Ajang ini menawarkan perpaduan seni timur dan barat dalam bentuk pahatan es skala raksasa. Edisi ke-27 Harbin Ice and Snow World resmi dibuka pada Rabu 17 Desember 2025 di kota Harbin, Provinsi Heilongjiang, China. Taman tematik ini dibangun dari lebih dari 400.000 meter kubik es dan juga salju. Pengunjung disuguhkan beragam karya seni es yang menggabungkan unsur budaya timur dan barat. Salah satunya adalah replika menari kuning atau Yellow Crane Tower yang dibangun bersejarah di China yang dibuat seluruhnya dari es. Taman ini juga menampilkan kubah udara seluas 5.000 meter persegi serta biang lala setinggi 120 meter yang menyajikan pemandangan panoramik kawasan taman. Bagi pecinta wahana ekstrim, pengelola menyediakan super ice slide sepanjang 521 meter. Seluncuran es terpanjang di taman ini memiliki 24 jalur dan juga menjadi daya tarik utama pengunjung. Pada malam hari, sistem penerangan warna-warni menyinari seluruh pahatan es, menciptakan tampilan visual yang spektakuler dan juga memukau. Sejumlah pengunjung mengaku terkesan dengan keindahan dan ketelitian karya para pengrajin es Harbin. Mereka juga menyebut wahana seluncur es raksasa sebagai pengalaman paling menegangkan sekaligus mengesankan. Tahun ini Harbin Ice and Snow World membentang di atas lahan seluas 1,2 juta meter persegi. Lebih dari 2.000 pahatan es ditampilkan di seluruh area taman. Festival ini dijadwalkan berlangsung mulai 17 hingga 23 Desember 2025 dan diprediksi menjadi salah satu destinasi wisata musim dingin paling populer di China. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ribuan pelari memadati jalanan ibu kota Spanyol, Madrid. Mereka mengikuti ajang lari paling meriah bertajuk Santa Claus Run yang kembali digelar akhir pekan lalu. Ajang Santa Claus Run kembali menyemarakan kota Madrid, Spanyol. Ribuan peserta turun ke jalan dengan mengenakan kostum merah putih khas Santa Claus. Sementara sejumlah anak-anak tampak berpakaian seperti elf hijau di tengah hujan dan juga salju buatan yang menambah suasana meriah. Sekitar 10.000 pelari ikut ambil bagian dalam ajang lari sepanjang 4,5 km ini. Angka tersebut menjadi rekor partisipasi terbesar sejak ajang ini digelar. Para peserta mengaku ikut berlari dengan penuh semangat untuk menutup akhir tahun. Mereka menyebut ajang ini menjadi cara melepaskan energi dan menyambut tahun baru dengan suasana positif. Meski diwarnai tantangan, sejumlah peserta menyebut lari dengan kostum Santa bukan hal yang mudah. Namun suasana meriah dan juga antusiasme peserta membuat ajang ini tetap menyenangkan. Di balik kemeriahannya, Santa Claus Run juga memiliki tujuan kemanusiaan. €1 dari setiap biaya pendaftaran didonasikan untuk program Early Childhood Palang Merah Spanyol. Program ini bertujuan membantu keluarga rentan dengan anak usia 0 hingga 6 tahun, termasuk memberikan dukungan dan sumber daya bagi orang tua serta kakek nenek yang menjadi pengasuh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang pria Australia keturunan Suriah menjadi pahlawan nasional setelah menghentikan seorang penembak dalam serangan mematikan di Bondi Beach. Aksi beraninya memicu gelombang solidaritas dengan donasi jutaan dolar terkumpul untuk mendukung pemulihannya. Ahmed Al-Ahmed saat itu hanya ingin menikmati secangkir kopi bersama seorang teman di pantai Bondi. Namun suasana damai berubah menjadi kekacauan saat dua penembak menyerang perayaan Hanukkah di taman dekat pantai. Dalam rekaman video yang ditonton jutaan orang di seluruh dunia, Al-Ahmed terlihat merunduk di antara mobil yang parkir sebelum berlari langsung menerjang salah satu pelaku serangan. Pria berusia 44 tahun itu berhasil menjatuhkan penembak, merebut senapan dari tangannya, dan membalikkan senjata tersebut ke arah penyerang. Tindakan cepat Al-Ahmed dipercaya telah menghentikan aksi pembunuhan lebih lanjut. Dalam serangan tersebut, 15 orang tewas saat merayakan hari besar keagamaan Yahudi. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Al-Ahmed sebagai simbol kemanusiaan. Albanese menyampaikan pujian itu saat mengunjungi Al-Ahmed di rumah sakit.
sebuah halaman penggalangan dana yang dibuat oleh warga yang tidak pernah mengenal Al-Ahmed. Salah satu penyumbang terbesar adalah miliarder Amerika William Ackman yang menyumbangkan hampir $100.000 Australia. Al-Ahmed yang merupakan ayah dari 2 anak perempuan menghadapi masa pemulihan panjang. Ia terkena beberapa luka tembak di lengan kiri. Al-Ahmed telah menjalani operasi dan masih memerlukan beberapa tindakan medis lanjutan. Diperkirakan ia membutuhkan setidaknya 6 bulan untuk pemulihan. Di luar toko tembakau miliknya di pinggiran Sydney, bunga dan pesan terima kasih terus bertumpukan dari warga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Thailand mengkonfirmasi serangan roket dari Kamboja pada Minggu telah menewaskan seorang warga sipil berusia 63 tahun. Ini menjadi korban sipil pertama yang dilaporkan tewas akibat langsung pertempuran dalam sepekan terakhir di sepanjang perbatasan kedua negara. Kedua negara menyatakan bahwa pertempuran skala besar masih terus berlangsung. Konflik dipicu insiden tembakan pada 7 Desember yang melukai 2 tentara Thailand. Sengketa wilayah perbatasan yang melibatkan klaim atas lahan dan sisa-sisa kuil kuno kembali memanas. Jurnalis yang tiba di lokasi serangan di Provinsi Sisaket menyaksikan seorang pria terbalut perban diangkut ke ambulans. Sebuah rumah di sekitar lokasi terbakar sementara pecahan roket ditemukan tertancap di jalan. Korban diidentifikasi sebagai Don Pajapan dan tewas di area permukiman dekat sekolah. Juru bicara pemerintah Thailand menuduh Kamboja secara sengaja menargetkan wilayah sipil dan menyebut serangan tersebut kejam dan tidak berperkemanusiaan. Sebelumnya Thailand melaporkan kematian warga sipil, namun tidak terkait langsung serangan tempur. Kamboja diketahui menargetkan peluncuran roket BM-21 dengan jangkauan hingga 40 km. Otoritas Thailand menyatakan ribuan roket telah ditembakkan selama sepekan terakhir. Sementara Thailand melakukan serangan udara menggunakan pesawat tempur. Kedua pihak juga menggunakan drone untuk pengintaian dan serangan. Hingga saat ini lebih dari 20 orang dilaporkan tewas di kedua sisi. Lebih dari setengah juta warga telah mengungsi akibat konflik. Militer Thailand mengakui kehilangan 16 prajurit, sementara Kamboja menyebut setidaknya 11 warga sipil mereka tewas. Pertempuran terbaru ini juga menggagalkan upaya gencatan senjata yang difasilitasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski Trump mengklaim kedua pihak telah sepakat menghentikan pertempuran, Thailand dan Kamboja saling menyangkal komitmen tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kelompok Hamas mengkonfirmasi tewasnya seorang komandan utama di Gaza setelah serangan Israel. Peristiwa ini terjadi sehari setelah Israel menyatakan telah membunuh Raed Saad, tokoh yang dituding sebagai arsitek serangan 7 Oktober 2023. Dalam pernyataannya, Hamas menyebut Raed Saad sebagai komandan unit manufaktur militer. Sementara Israel menuduh Saad terlibat dalam upaya membangun kembali organisasi bersenjata yang diklaim melanggar gencatan senjata yang berlaku sejak 2 bulan lalu. Militer Israel menyatakan serangan dilakukan setelah sebuah alat peledak meledak dan melukai 2 prajurit Israel di wilayah selatan Gaza. Serangan pada Sabtu di sebelah barat kota Gaza menewaskan 4 orang. 3 orang lainnya dilaporkan terluka dan dirawat di rumah sakit Al-Audah. Hamas dalam pernyataan awal menyebut kendaraan yang diserang adalah kendaraan sipil. Kelompok ini juga menyatakan telah menunjuk komandan baru, namun tanpa merinci identitasnya, serta menegaskan hak untuk merespons agresi penjajahan. Sejak gencatan senjata berlaku, serangan udara dan penembakan Israel di Gaza dilaporkan telah menewaskan setidaknya 391 warga Palestina. Pihak Israel menyatakan serangan terbaru dilakukan sebagai balasan atas aksi militer terhadap pasukannya. Pasukan Israel juga dilaporkan menembak warga Palestina yang mendekati garis kuning, zona pembatas antara wilayah yang dikuasai Israel dan bagian lain Gaza. Israel juga menuntut agar kelompok Palestina mengembalikan jenazah sandera terakhir, Ranfili, sebagai syarat untuk melanjutkan fase kedua gencatan senjata. Fase ini mencanangkan akhir kekuasaan Hamas dan rekonstruksi Gaza di bawah pengawasan internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, CEO Danantara Rosan Ruslani dan CIO Danantara Pandu Syahrir disambut hangat oleh Duta Besar Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab Judah Nugraha. Selain itu ketiganya juga berdialog dengan Chairman Damaj Group Hussein Sajwani. Melalui akun pribadi milik CEO Danantara, Rosan Ruslani disambut hangat di Dubai oleh Duta Besar Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab Judah Nugraha.
Didampingi CEO Danantara Pandu Syahrir, ketiganya turut berdialog dengan sejumlah pemimpin bisnis, salah satunya Chairman Dama Group, perusahaan properti terkemuka di Timur Tengah, Hussein Jahwani, mengenai peluang kolaborasi kawasan real estate, pariwisata dan hospitality, serta infrastruktur digital dan data center. Pertemuan ini menegaskan kerjasama yang telah terjalin sekaligus membuka peluang untuk memperluas kemitraan strategis di sektor-sektor prioritas Indonesia, seperti yang telah terjalin pada bulan Februari 2025 lalu, mengenai investasi yang siap digelontorkan oleh Uni Emirat Arab senilai 10 miliar USD. Tim redaksi Senpo TV melaporkan. Pemirsa, bintang sepak bola dunia Lionel Messi mendapat sambutan luar biasa saat tiba di New Delhi, India. Ribuan penggemar memadati Stadion Arun Jaitley untuk menyaksikan langsung idola mereka. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup rangkaian God India Tour 2025. Para penggemar memakai jersey Lionel Messi dan juga membawa plakat berisi pesan cinta untuk sang bintang. Sejumlah tulisan diantaranya menyebut mereka rela meninggalkan sekolah demi bisa melihat langsung Messi. Polisi diterjunkan untuk mengatur arus massa dan juga menjaga keamanan di sekitar stadion. Antusiasme tinggi terlihat dari padatnya area luar stadion sejak pagi hari. Para fans menyebut kesempatan bertemu langsung dengan Messi sebagai pengalaman sekali seumur hidup. Mereka juga mengapresiasi acara temu sapa di New Delhi yang dinilai lebih tertib dan juga terorganisir. Lionel Messi diketahui berada di dalam stadion selama sekitar 20 hingga 25 menit. Meski singkat, kehadirannya tetap memberi kepuasan bagi para penggemar. Kunjungan ke New Delhi menjadi penutup God India Tour 2025. Sebelumnya, Messi yang kini berusia 38 tahun mengunjungi Kolkata, Hyderabad, dan juga Mumbai. Namun dalam kunjungannya di Kolkata, acara sempat berakhir ricuh. Kerumunan VIP dan juga keamanan membuat penggemar tak dapat melihat Messi dan pemain lain secara jelas. Kondisi itu memicu kemarahan sejumlah fans yang juga melempar kursi dan botol serta merusak pembatas stadion. Tim redaksi Senpo TV melaporkan. Sebuah pohon Natal unik menarik perhatian warga di Lebanon. Pohon Natal ini bukan terbuat dari kayu atau plastik, melainkan dari sabun alami. Karya kreatif tersebut dipamerkan di Sekolah Menengah Antonin Sisters di Rumiah Utara, Beirut. Pohon Natal raksasa ini terbuat dari sabun tradisional lokal yang diberi aroma bunga lemon dan juga berbagai tanaman alami. Tema sabun dipilih untuk menciptakan batang sabun terbesar dalam bentuk pohon Natal. Seluruh bahan yang digunakan bersifat alami dan juga ramah lingkungan. Hal ini sekaligus menjadi edukasi bagi siswa tentang produk lokal dan juga keberlanjutan. Pengerjaan proyek ini didukung oleh Baderhausen Eco Village. Pendirinya Baderhausen juga menjelaskan bahwa bahan-bahan sabun diambil dari berbagai wilayah di Lebanon. Setiap unsur sabun mewakili daerah-daerah utama di Lebanon. Pesan yang ini disampaikan keutuhan negara melalui karya seni. Pohon Natal sabun ini memiliki berat lebih dari 2 ton, tingginya mencapai 3,75 meter dengan lebar sekitar 1,85 meter. Lebanon khususnya kota Tripoli memiliki tradisi pembuatan sabun yang telah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun. Sabun Tripoli terkenal berbahan dasar minyak zaitun dan juga ekstrak botani yang bermanfaat bagi kesehatan. Pohon Natal dari sabun ini menjadi perpaduan antara perayaan Natal, kreativitas dan juga warisan budaya Lebanon. Tim redaksi Senpo TV melaporkan. Pemirsa, SEA Games Thailand 2025 resmi berakhir dengan prestasi gemilang dari kontingen Indonesia. Tampil sebagai tim tamu, Merah Putih sukses mengoleksi 91 medali emas dan finish di peringkat kedua klasemen akhir. Capaian ini menjadi prestasi terbaik Indonesia di SEA Games saat tidak berstatus tuan rumah sejak 1995. SEA Games Thailand 2025 resmi berakhir pada 20 Desember 2025. Kontingen Indonesia menutup ajang olahraga multi-cabang terbesar di Asia Tenggara ini dengan prestasi membanggakan. Tampil sebagai tim tamu, Merah Putih sukses mengoleksi 91 medali emas, 111 perak, dan juga 131 perunggu dengan total 333 medali. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia finish di peringkat kedua klasemen akhir perolehan medali. Capaian ini sekaligus melampaui target perolehan emas yang sebelumnya ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Posisi runner-up juga menjadi prestasi tertinggi Indonesia di SEA Games saat tidak berstatus tuan rumah sejak tahun 1995. Cabang olahraga atletik menjadi kontributor terbesar dalam perolehan medali emas Indonesia. Sektor ini tampil dominan dan juga konsisten sekaligus menjadi motor utama keberhasilan Merah Putih di Thailand. Selain atletik, sejumlah cabang olahraga lain juga memberikan kontribusi signifikan, terutama dari cabang-cabang presisi yang secara konsisten menyumbangkan medali di berbagai nomor. Dengan hasil ini, Indonesia menegaskan daya saingnya di kawasan Asia Tenggara. Prestasi di SEA Games 2025 menjadi modal penting bagi Merah Putih untuk menatap agenda olahraga internasional berikutnya. Tim redaksi Senpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Diati, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.